Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala sampai siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat diberikan kemudahan untuk senantiasa beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Nikmat diberikan kemudahan untuk senantiasa beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Nikmat diberikan kemudahan juga untuk tetap senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat-nikmat yang terus Allah kucurkan, Allah berikan kepada kita ini tidak terhenti sampai di sini saja, tapi terus bisa kita bawa, kita dapatkan dari alam dunia sampai alam barzakh, terakhir puncaknya ke negeri akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala abadikan nikmatnya untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan setiap orang yang mengikuti mereka semua sampai Allah Subhanahu wa taala ambil ajal mereka, Allah wafatkan mereka. Dan kita pun berharap sampai mati kita tetap beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu, sembahlah Rabb kalian sampai keyakinan itu datang kepada kalian, yaitu ajal. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mati. Semoga juga diberikan kemudahan kepada kita semua untuk senantiasa beribadah tetap pada agama ini, pada keimanan ini sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin ya Allah Subhanahu wa taala muliakan, seperti biasa pada hari Rabu keempat ini kita mengkaji kitab Al-Kabair karangan Al-Imam Al-Zahabi, dan kita sudah masuk pada pembahasan yaitu Al-Kadhib ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara masalah dusta, berbohong, bagaimanapun itu adalah bentuk dosa. Kita tidak perlu perbincangkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, antar sesama kita saja terancam siksa, dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam ceritakan ada sebagian orang kelak di hari akhir di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk ancaman siksa ya. Siksa karena orang berdusta, berbohong. Dan berbohong itu nanti kita akan coba bagi. Berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasul, dan berdusta atas nama orang lain. Nah hadirin ya Allah Subhanahu wa taala muliakan, jika berdusta atas nama orang lain saja, kita membohongi orang, berdusta kepada orang lain, itu terancam siksa kelak di hari akhir. Rasul ceritakan, ada orang yang nanti di hari akhir ia akan menyakiti dirinya sendiri. Ada yang terjadi pada lisannya, ada yang terjadi pada dagunya, ada yang terjadi pada kepalanya. Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedemikian rupa. Ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini orang siapa mereka yang disiksa diri mereka, bagian mulut, lisan, dagunya oleh Allah tabaraka wa taala? Maka dijawab, mereka yang suka dan terbiasa berdusta ketika hidup di dunia.
Nah, hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, jika berdusta kepada orang lain saja, tidak atas nama Rasul, bahkan tidak atas nama Allah tabaraka wa taala, atas dirinya sendiri, berdusta kepada orang lain, yang meskipun nanti kita akan coba lihat ada enggak perkara-perkara yang diperbolehkan dalam berdusta, insyaallah di ujung, mudah-mudahan sempat nanti kita coba depankan. Ada 3 hal yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang nanti dikiaskan oleh para ulama dengan itu, yaitu tentang beberapa hal yang diperkenankan dan diperbolehkan orang berdusta karenanya. Tapi asal muasal bahwasanya dusta adalah dosa, dan dosa bisa menjerumuskan seseorang ke dalam api nerakanya Allah tabaraka wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh seorang sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Innas sidqa yahdi ilal birr." Sesungguhnya kejujuran itu bisa menghantarkan seseorang pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan yang dilakukan seorang hamba itu bisa menghantarkan dirinya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalu ar-rajul la yasduq wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Seseorang itu terus menerus dia jujur. Setiap kali ditanya orang jujur, setiap kali berbicara dia jujur, apapun yang ia lakukan. Dan kejujuran itu nanti macamnya banyak. Jujur dalam berucap, berkata-kata, ucapan yang keluar dan lisan, dan yang keluar dari lisannya berupa kejujuran, termasuk amal perbuatan. Apa yang dimaksud dengan amal perbuatan? Pernah di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang Arab Badui datang kepada beliau bertanya tentang urusan agama. Amalan-amalan apa saja yang hendaknya dilakukan oleh seorang muslim, seorang mukmin itu. Arab Badui ini bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan ibadah yang wajib. Rasul sampaikan, yang pertama di antaranya adalah salat wajib. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang wajib lagi kecuali yang 5 itu. Kemudian disampaikan pula tentang puasa Ramadan yang wajib, selebihnya puasa sunnah, dan seterusnya. Sampai kemudian kalimat yang keluar dari orang Arab Badui itu adalah, kalau begitu aku tidak akan tambah dan tidak akan kurang. Jadi maksudnya apa? Beliau hanya beribadah dengan yang wajib saja. Kalau kita kan enggak. Qobliyah solat kita lakukan, ba'diyah solat kita lakukan, puasa sunnah kita lakukan, aktivitas amal ibadah yang sunnah kita teruskan, kita lakukan. Ini orang Arab Badui cuma mengatakan dan berikrar, kalau gitu aku hanya akan melakukan yang wajib saja, tidak aku tambah dan tidak aku kurang. Ketika orang Arab Badui ini pun beranjak pergi dari hadapan Rasul SAW, Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, dakhalal jannah in sadaq. Nah, lihat itu. Ini orang pasti masuk surga. Padahal cuma dengan perkara yang wajib-wajib, enggak perlu bahkan dengan yang sunnah kalau bahasa kita ya. Yang wajib-wajib saja dengan syarat, enggak nambah-nambah, enggak ngurang-ngurang. Memang begitu yang beliau lakukan. Tapi apa kata Rasul? Dakhalal jannah in sadaq. Ini orang bisa dipastikan dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan satu syarat, kalau dia jujur dalam berbuat. Kalau dia jujur dalam berbuat, maksudnya apa? Dia katakan nggak nambah nggak kurang. Ketika prakteknya nambah ngurangi nggak? Ya. Atau dalam sholatnya kira-kira pas nggak? Waktunya sudah terdengar panggilan azan, masih tenang-tenang, santai-santai. Akhirnya kadang lewat sholat waktu dari waktunya. Maka nggak jujur dengan amalnya. Ini berdusta dengan amal perbuatan. Maka enggak pantas untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali ke tadi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu kalau sudah terbiasa dia jujur, maka akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala label, distempel orang siddiq, orang jujur. Yang menstempel Allah tabaraka wa taala. Allahu akbar. Bisa kira-kira bisa dipastikan masuk surga enggak? Bisa dipastikan. Karena ada 4 golongan yang kata Allah tabaraka ta'ala dalam surah An-Nisa, yang hendaknya kita berusaha untuk masuk pada 4 golongan ini. Siapa mereka? Yang senantiasa kita meminta. Makanya ada satu surah lain, yaitu surah Al-Fatihah yang sering kita baca juga, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami kepada jalanmu yang lurus. Jalannya siapa? Disebutkan di surah tersebut adalah penafsirannya, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka ya Allah. Jalannya siapa? Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang jujur. Jujur dalam berucap, jujur dalam berbuat.
wasyuhada, dan jalannya orang-orang yang syahid di jalan Allah. Baru yang terakhir wassalihin, orang-orang yang soleh. Maka minimal kita harus masuk 4 ini. Kita nggak mungkin menjadi nabi lagi, sudah nggak ada. Karena khatamun nabiyyin wal mursalin hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah nggak ada nabi, nggak ada rasul. Tapi 3 jalan berikutnya masih memungkinkan kita bisa untuk lakukan itu. Berkata jujur dan berbuat jujur, as-siddiqin. Mati syahid di jalan Allah masih memungkinkan. Lebih-lebih as-salihin. Kalau sudah keluar dari 4 ini, maka nggak akan mungkin selamat. Sudah bukan nabi, bukan siddiq, bukan syuhada, bahkan juga bukan saleh. Mau masuk golongan yang mana? Maka hanya satu, golongannya orang-orang yang mengikuti para jin dan para setan. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita lanjutkan. Di sini Rasul sampaikan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah golongan orang-orang yang senantiasa berkata jujur. Terbiasa jujur, maka dicap orang yang jujur. Sebaliknya adalah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur." Perbuatan dusta akan menghantarkan orang untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Akan senantiasa melakukan tambah lagi kemaksiatan. Kenapa? Kalau orang sudah terbiasa dengan dusta, kebohongan, merasa nyaman dengan itu, merasa nikmat dengan itu, maka kemudian dia terbiasa, lihat, akan menghantarkan ia pada keburukan yang satu, keburukan yang kedua, keburukan ketiga, dan seterusnya. Ditanya masalah ini, bohong. Ditanya masalah itu, bohong. Lihat, setiap kali dia berbohong, dia telah melakukan kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baru kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal fujur yahdi ilan nar." Perbuatan keji, perbuatan mungkar, perbuatan maksiat akan menghantarkan seseorang kepada nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi perlu kita pahami, ini memang ketetapan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketetapan dari Allah. Tapi kita lihat, Allah itu Maha Ghafur, Ghaffar, Tawwab, Maha menerima taubat hamba-hambanya. Berarti kalau saya pernah berdusta, Ustaz, pasti masuk neraka? Enggak bisa kita pastikan begitu. Karena apa? Kemungkinan sebelum mati kita bertaubat kepada Allah. Tapi kan kita harus seimbang di sini. Seimbang maksudnya apa? Di satu sisi kita khawatir karena melakukan dusta, di satu sisi yang lain kita tahu Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Maka kalau kita memohon ampun kepada Allah tentang dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dusta ini, dusta itu dan semacamnya, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dan maafkan. Tapi yang kita khawatirkan orang mati enggak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan dia berdusta akan menghantarkan ia ke dalam nerakanya Allah Tabaraka wa taala. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa innar rajul la yakdzibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allah kadhiba." Orang ini kalau sudah terbiasa dusta maka sama. Kalau tadi orang jujur akan dicap oleh Allah Subhanahu wa taala siddiq, orang yang suka berkata jujur. Tapi hati-hati orang yang suka berkata dusta, berbuat dusta, maka dicap oleh Allah Subhanahu wa taala seorang pendusta dan akan terancam siksanya Allah Tabaraka wa taala. Maka hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, berkata jujur itu kan kebanyakan kita menggunakan ucapan dan lisan. Berbicara ucapan dan lisan adalah sesuatu yang paling ringan, sangat mudah dilakukan oleh seseorang. Entah dia bercerita, bohong, dusta. Entah ditanya orang, bohong, dusta. Gampang sekali keluar. Maka gampang sekali orang itu bisa dimasukkan oleh Allah Tabaraka wa taala ke dalam nerakanya dengan perantara dusta dan bohong ini. Dan kalau sudah terbiasa, menjadi watak, menjadi karakter, kebiasaan seorang hamba akan dicap oleh Allah seorang pendusta, maka enggak pantas lagi untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadiratnya Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dan para ulama katakan sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan bohong dan kebiasaan dusta ini datang dari orang munafik. Sekali berdusta, 2 kali, 3 kali, terus menerus kebiasaan orang-orang munafik. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ayatul munafiq thalath. Tanda-tanda orang munafik itu 3. Dalam riwayat yang lain 4. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berkata-kata, dia berucap, dia ngomong, mesti kalimat-kalimat dan ucapan-ucapannya dusta. Maka hati-hati kita kalau berucap, berkata-kata. Dan sekarang kan sudah banyak berucap itu. Berucap menggunakan lisan, berucap menggunakan media sosial. Mungkin tidak banyak berdusta kalau menggunakan lisan, tapi banyak dusta, hoax menggunakan media sosial. Sama. Lihat nanti Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Humazah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Kita lihat, kalau tadi kita katakan orang berdusta menggunakan media sosial bisa-bisa, karena orang berdusta itu bisa berbagai macam cara, menggunakan tangan, perbuatannya, lisannya juga bisa. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan orang menghina, mencela, memaki orang pun dengan beberapa macam cara. Cara pertama menggunakan mulut dan lisannya. Cara yang kedua menggunakan apa? Anggota badannya, tubuhnya, yang sering kita kenal dengan istilah body language. Kita bisa menghina orang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tapi dengan mimik wajah kita, ngenyek orang, menghina orang, menggunakan anggota badan kita, postur tubuh kita, fisik kita, sangat bisa. Menggunakan kelipan mata, mulut dimonyong-monyongkan. Menghina orang nggak? Menghina. Maka orang sekarang sudah berbagai macam cara melakukan aktivitas maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyakiti serta mendolimi orang lain, termasuk menggunakan jempol. Nah, ini yang paling banyak, yaitu ketika dia sedang berselancar di media sosial, di internet. Betapa gampang dan mudahnya dia berdusta, berkata ini, lebih-lebih nanti kita akan masuk pada pembahasan kita, yaitu berdusta atas nama Rasul. Ini kita baru umum tentang berdusta secara umum. Kita lihat tadi beberapa ancaman dari Allah dan Rasulnya bagi orang yang berdusta kepada orang lain. Masih perihal yang biasa. Baik, sekarang kita coba masuk, karena waktu begitu cepat berlalu. Ini sebentar lagi mau jam 1. Kita baru masuk intronya ini, baru mukadimahnya, belum masuk pada pembahasan intinya. Baik, kita percepat. Masuk pada pembahasan inti. Berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat banyak sekali hadis-hadis yang beredar, yang diucapkan secara langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, baik dalam riwayat Al-Imam Muslim dan imam-imam yang lainnya. Ancaman yang sangat keras dari Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam, berdusta atas nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lihat seperti apa bentuk dusta atas nama Nabi nanti ya. Nah, di antara hadis yang paling masyhur, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau tuliskan dalam kitab beliau Fathul Bari di awal-awal pembahasan. Begitu pula Al-Imam Muslim, begitu pula Al-Imam An-Nawawi ketika mensyarah hadis Sahih Imam Muslim di awal-awal pembahasan tentang bagaimana asal muasal dan awal-awal kali wahyu itu Allah Subhanahu wa taala turunkan. Tapi menariknya apa? Dibahas tentang sebelum itu permasalahan bagaimana seseorang meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, menyampaikan tentang apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Maka keluarlah hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Diawali dengan satu ungkapan bahwasanya kata Rasulullah SAW, inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahad. Sesungguhnya berdusta atas namaku, kata Rasul, tidak sama sebagaimana kalian berdusta atas nama orang lain. Tentu tidak sama. Pertama, atas nama kita misalkan, perkaranya biasa-biasa saja. Hikmahnya kata para ulama, betapa dahsyatnya seseorang dosanya ya, yang betapa dahsyat dosanya bukan pahala karena berdusta ini. Betapa dahsyatnya dosanya orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kalau kita berdusta atas nama orang lain, para jamaah sekalian, nggak akan pernah sampai kapanpun menjadi syariat. Sekali lagi, kalau kita berdusta atas nama orang lain, atas nama fulan, nama orang tua kita, kita sebut, kata ayah saya kalau sholat itu begini, misalkan ya, contoh saja. Kata orang yang mendengarkan kita, itu kan kata ayahmu. Kata ayahku beda lagi. Lihat ini. Jadi kalau berdusta atas nama orang biasa, tidak akan pernah menjadi syariat sampai kapanpun. Tidak akan pernah menjadi agama. Tidak akan mendatangkan pahala dan ganjaran dan seterusnya, enggak ada hubungan dengan itu. Tapi kalau berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendengarkan yang kita katakan begini. Kata Rasul, kalau bulan Rajab itu puasanya begini. Sekarang bulan apa? Kena kan? Sekarang masuk bulan Rajab. Banyak nggak beredar? Allahu Akbar. Lebih jelas tidak mungkin kita kaji pada pertemuan kita yang sangat singkat. Antum cari kitab, namanya kitab Lataiful Ma'arif Fima Limawasim
yaitu kitab Lataiful Ma'arif karangan Al-Imam Az-Zahabi pula. Beliau menuliskan kitab tersebut menjelaskan tentang amalan-amalan 12 bulan. 12 apa? 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, dan seterusnya sampai terakhir Dzulhijjah. Masuk bulan Rajab. Kita harus akui di bulan Rajab ini tentu sangat penting kita ketahui keutamaan-keutamaannya secara umum, tidak secara khusus. Karena kalau secara khusus, kata beliau, carikan pandangan para ulama. Beliau carikan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haythami, Al-Imam An-Nawawi, dan ulama-ulama hadis berbicara tentang keutamaan secara khusus bulan Rajab. Kalau bukan pertama, hadisnya maudhu'. Maudhu' itu palsu. Nah, ini pembahasannya masuk. Mengatasnamakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang dimaksud dengan istilah berdusta atas nama Rasul, mengatasnamakan Rasul dalam ucapan, kata Rasul begini, kata Rasul begini, kata Nabi begini. Nah, ini hati-hati. Kenapa? Akan menjadi syariat bagi orang-orang yang tidak memahaminya. Kalau kita katakan entah Ustadz si fulan misalkan, tiba-tiba dia berceramah, berkhutbah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya begini-begini. Orang-orang dengarkan kira-kira mengiyakan apa mentidakkan? Mengiyakan. Karena dianggapnya itu adalah ungkapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi nyatanya ternyata bukan. Apalagi kalau ternyata sudah jelas disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi, oh ini minal maudu'at, dari hadis-hadis yang palsu mengatasnamakan Rasul. Memang sedikit dibedakan nanti dengan riwayat-riwayat yang agak lemah ya. Ada hadis dhaif, ada dhaif jiddan, ada maudhu', ada la aslalahu, tidak ada asal usul. Gimana muncul ke permukaan? Nah, nanti banyak permasalahan yang kita ketahui dari ungkapan para ulama. Bagaimana cerita hadis-hadis ini bisa muncul, hadis-hadis palsu? Di antaranya adalah para pedagang. Nah, kebetulan di sini kota di sini pasar kan. Hati-hati para pedagang kopi. Kata Rasulullah SAW minum kopi bisa menguatkan ini, bisa menginginkan ini, macam-macam ini. Akhirnya laris manis dagangan kopinya. Berarti kalau jual herbal nggak boleh. Tidak, kita katakan tidak boleh. Kalau selama memang ada hadisnya, muttafaqun alaih Bukhari, Muslim, masalah al-asal misalkan, madu, ada dalilnya. Habatus sauda ada dalilnya. Tapi permasalahannya bukan di dalil. Ini benar nggak habatus sauda atau cuma hanya hitam doang? Nah, ini jadi masalah juga. Ini madu 100% apa 1%? Ini kan jadi masalah ya. Jadi kita katakan bukan malah menyembuhkan, malah bikin orang sakit minum ini. Jangan-jangan ada masalah bukan pada hadis yang kita salahkan, tapi bagaimana asal muasal obat ataupun herbal tersebut muncul, madunya, habatus saudanya, ya, dan seterusnya. Termasuk pula minyak zaitun dan semacamnya. Banyak kita temukan redaksi-redaksi yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Permasalahannya bukan pada hadisnya kalau yang ini, tapi permasalahan pada objeknya yang dijadikan sebagai obat itu. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka kita katakan, kata para ulama sampaikan bahwasanya kalau orang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Karena dusta atas nama Nabi sangat mungkin datang orang belakangan menganggap itu ungkapan Rasulullah SAW dan menjadi sebuah agama, sebuah syariat yang terus turun temurun. Kita kalau begini, kalau begini dan seterusnya. Ini jadi masalah. Salat khusus di bulan Rajab namanya raghaib. Habis sholat maghrib terus laksanakan ibadah sholat. Ini muncul perbuatan baru dalam agama karena dianggap sunnah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang diungkapkan. Makanya Rasul sampaikan, berdusta atas namaku tidak akan pernah sama berdusta atas nama orang lain. Tadi kita sudah sampaikan, berdusta atas nama orang terancam siksa, itu atas nama orang lain. Berdusta standar yang biasa. Bagaimana kalau berdusta atas nama Rasulullah SAW? Rasul jelaskan lebih jelas. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang berdusta dengan terang-terangan, dengan sengaja, maka persiapkan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kursinya dari neraka. Tapi jangan dilihat dan jangan dipandang cuma kursi doang kalau begitu ya. Allahu akbar. Antum mau tahu siksa yang paling ringan yang Rasul sebutkan kelak di hari akhir di nerakanya Allah yang paling ringan siapa? Inna ahwanan nasi adzaban yaumal qiyamah Abu Talib. Yang paling ringan siapa siksanya? Abu Talib. Kita harus sepakati itu karena Rasul yang sampaikan. Enggak usah dibahas, oh itu dari kalangan orang kafir dan orang mukmin mungkin beda. Enggak, karena jelas umum kalimatnya dan tidak ada rincian di sana.
Tidak dirinci oleh si fulan enggak. Umum kalimatnya, maka diumumkan hadisnya. Pokoknya yang paling ringan Abu Thalib. Dengan berbagai macam alasan. Karena pernah seorang sahabat, paman beliau juga, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, datang kepada Rasul. Tuh pamanmu Abu Thalib, apa enggak ada dispensasi keringanan? Kata beliau, kalau bukan karena aku, kata Rasulullah SAW, itu orang, yaitu pamannya sendiri, disiksa habis-habisan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakana fid darkil asfal minan nar. Kata Rasulullah, karena orang kafir jelas pasti berada di kerak-keraknya neraka. Kalau bukan karena aku, tapi karena beliau suka membentengiku, membela aku habis-habisan. Tapi lihat, hanya beliau tidak bisa dikiaskan nanti dengan orang kafir lain ya. Orang-orang kafir lain yang hari ini ada, oh dia membela Islam, begini terhadap Islam, enggak, selesai. Cuma hanya satu orang yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak bisa dikiaskan dalam permasalahan ini. Maka lihat, seringan-ringannya begitu. Bagaimana itu? Kana yanta'ila bina'lain yaghli bihima dimahuhu. Kata Rasul, ini Abu Thalib siksanya paling ringan, menggunakan 2 alas kaki, sandal lah kalau kita bahasa kita hari ini. Tapi apa yang terjadi? Melepuh, bukan hanya melepuh, mendidih otaknya. Antum kebayang nggak otak mendidih? Anak nggak bisa kebayang sampai sekarang. Karena perkara urusan negeri akhirat nggak bisa kebayang oleh kita hari ini. Tapi intinya betapa dahsyat, itu paling ringan. Bagaimana yang agak sedang, bagaimana agak besar? Allahu Akbar. Nas'alullah as-salam wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan perlindungan kepada kita dari jilatan dan siksaan api neraka ini. Baik yang ringan, lebih-lebih yang besar. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka kita harus filter segala sesuatu informasi yang datang kepada kita. Ini lucu para jamaah sekalian. Lucunya di mana? Tapi enggak lucu sebenarnya. Cuma pura-pura lucu saja. Maksudnya di mana? Banyak sekali orang kalau lihat informasi-informasi dunia teliti sekali, seksama sekali, cermat sekali. Mau beli rumah second, ada nggak rumah second? Karena yang banyak mobil, motor gitu kan. Cuma jarang kita dengarkan rumah second, padahal banyak. Rata-rata orang beli rata-rata second kan. Jarang yang baru banget, ya ada perumahan-perumahan baru ada. Tapi beli rumah second gitu ya. Apa yang coba dia lakukan? Langsung beli bayar nggak mungkin. Teliti, airnya kok kurang bagus pak di sini pak. Wah toiletnya begini. Oh macam-macam lah kritisnya dia. Tapi coba lihat urusan agamanya. Ketika datang kepada informasi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, langsung main share, langsung informasi ke sana, langsung tebar ke sana. Gampang sekali nyebar-nyebar masalah hadis. Diperhatikan dulu. Kalau enggak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Urusan dunia sepakat, masya Allah teliti banget. Ini motornya keberatan kok begini, nggak jadi macam-macam kan? Teliti, masya Allah para jamaah sekalian. Harusnya kita tuh lebih teliti tentang urusan agama kita. Karena dunia ini cuma sementara. Lepas-lepas sedikit, nggak selamanya kita pegang. Tapi urusan akhirat dan urusan agama kita selamanya kita kelak. Naudzubillah. Kalau sampai masuk neraka gara-gara hal yang kita anggap kecil, berdusta atas nama Rasul. Seperti apa bentuknya? Contoh, mengungkapkan kata-kata dan kalimat yang katanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata bukan. Ini ada pengalaman menarik dulu, dan itu kasus saya pribadi. Ketika ada seorang khatib Jumat naik ke atas mimbar berbicara tentang satu ungkapan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan meskipun baik sebenarnya, bagus kalimatnya, tapi bukan masalahnya baik dan bagusnya. Benar nggak itu Nabi yang katakan atau bukan? Teliti dulu, apalagi seorang ustadz, seorang khatib, harusnya dia teliti. Ini ungkapan Nabi atau bukan? Tiba-tiba dia mengatakan, bagus sih kalimatnya, dan itu bisa memotivasi kita. Dalam khutbah Jumatnya dia katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kalimatnya? Man arada dunya fa alaihi bil ilm. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilm. Siapa saja yang menginginkan urusan dunia dipermudah, dipergampang agar sukses urusan dunianya, maka harus pakai ilmu. Saya tanya, bagus enggak? Bagus. Memang segala urusan dunia pun kita butuh ilmu. Mau bangun rumah, mau bangun bangunan besar, gedung besar, ada ilmunya, ada. Ini gimana ukurannya? Kalau masa ini sebesar ujung lidi kan nggak mungkin. Pasti roboh dia. Ada ilmunya agar bisa membangun bangunan bisa kuat dan semacamnya. Inovasi itu semua ada ilmunya. Ada penelitiannya. Pakai ilmu. Siapa saja yang ingin menginginkan urusan agama, urusan akhirat, maka juga pakai ilmu. Benar kita katakan kalimatnya. Tapi ketika disandarkan kepada Rasulullah SAW, dan Rasul tidak pernah mengatakan, kita khawatir ini berdusta atas nama Rasul SAW, meskipun masalah ini baik.
Tapi intinya bukan di situ. Intinya benarkah Rasul yang mengatakan itu? Ternyata kita katakan, oh enggak, itu bukan ungkapan Rasul. Sudah diteliti oleh para ulama kita. Rasul tak pernah mengungkapkan kalimat itu. Tapi itu diungkapkan oleh imam besar, Al-Imam Asy-Syafi'i. Katakanlah Imam Syafi'i. Dan harusnya jujur kalau ditanya, Pak, itu benar enggak Pak Ustadz? Itu benar enggak ungkapan Nabi? Benar itu ungkapan Nabi, Masya Allah. Baca dulu harusnya sebelum khutbah Jumat kan begitu, agar tidak kemudian menyesatkan kaum muslimin mengatakan itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ungkapan Imam Syafi'i. Maka kita ajak diskusi empat mata. Karena kalau depan orang lain malu kan Ustaz itu. Maka yang bagus, kita harus bagus juga cara berdakwah kita. Enggak langsung kritis habis-habisan di depan orang, depan manusia. Kenapa? Mempermalukan orang tidak benar. Jadi kita ajak berdua, nggak ada orang, baru bincang-bincang diskusi, ngajak ungkapan lain dulu, baru nanti kita tembak di sana. Begitu caranya. Jadi ternyata itu ungkapan Imam Asy-Syafi'i. Boleh kita ungkapkan, tapi katakan bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi Imam Syafi'i. Siapa yang menginginkan urusan dunia harus pakai ilmu. Siapa yang menginginkan urusan agama, urusan akhirat pakai ilmu. Artinya apa? Dunia dan akhirat butuh ilmu. Pakai ilmu. Enggak serampangan. Jika dalam urusan dunia kita Masya Allah, maka urusan agama lebih lagi kita harus lebih teliti. Kita kembali ke tadi. Jadi enggak serampangan menginformasikan tentang urusan agama mengatasnamakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, beda nanti sedikit turun tentang hadis-hadis yang lemah, dhaif. Maka yang paling hati-hati sebagaimana yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kalau ternyata ada yang dhaif, mereka langsung segera tinggalkan hadis-hadis yang lemah. Karena masih bisa banyak melakukan dan mengamal atau berbuat amal-amal soleh menggunakan hadis-hadis yang sahih, yang benar-benar valid sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dari sini para ulama kemudian termasuk Al-Imam Adz-Dzahabi memberikan informasi kepada kita al-kabirah, dosa besar berikutnya setelah kita kemarin sampaikan tentang beberapa dosa-dosa besar yang lain. Maka di antara dosa besar tersebut adalah bukan dosa kecil. Karena apa? Karena dosa itu kalau disebutkan ancaman-ancaman siksanya, dipastikan bukan lagi dosa kecil, tapi dosa besar. Lebih-lebih Rasul sampaikan, berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Berdusta atas nama orang lain saja besar urusannya, apalagi berdusta atas nama Rasul. Lebih-lebih kata para ulama, karena akan menjadi sebuah syariat, akan menjadi sebuah agama, akan diikuti oleh orang-orang belakangan. Oh begini kata Nabi, oh begini, terus berkesinambungan. Andaikan ia mengaji tentang mustalah ulum al-hadis, tentang istilah-istilah ataupun tentang ilmu hadis, maka insyaallah enggak akan keluar kalimat-kalimat semacam ini. Tapi karena ketidaktahuan, terlebih para pedagang tadi kita sampaikan, di dahulu kala orang-orang sampai keluar hadis-hadis maudhu. Contoh misalkan al-badhinjan, terong. Al-badhinjan dawaun likulli da'. Saya hanya bisa tersenyum mendengarkan hadis itu keluar. Terong itu obat untuk segala macam penyakit. Kenapa? Karena ternyata ini khabbaz, ini orang khadr, yaitu orang-orang yang suka berdagang sayur mayur. Jadi ternyata pedagang sayur untuk melariskan dagangan sayurannya menggunakan hadis. Kata Rasul dari si fulan bahwasanya terong, orang yang makan terong bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Masya Allah. Akhirnya laris manis terongnya. Ini kita katakan, ini mengatasnamakan Rasul. Kalau dia sengaja, maka dia dicap sebagai pendusta, dan kita khawatir. Bahkan di sini Imam Adz-Dzahabi sangat keras sekali. Al-kadhib 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja, kufrun, bisa menyebabkan pada kekufuran seseorang. Bahkan naudzubillah, kalau dia yakin itu kebenaran dan ternyata bukan benar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia sengaja mengatasnamakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini kan akan menjadi sebuah agama, akan menjadi syariat dan merubah-rubah aturan main yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka kata para ulama, yanqul 'anil millah, bahkan bisa mengeluarkan seseorang dari agamanya, naudzubillah. Makanya diungkap oleh beliau, la raib, tidak ada keraguan, anna ta'ammudal kadhiba 'ala Allah wa rasulih, yang sengaja berdusta atas nama Allah, atas nama Rasulnya, dalam menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas diharamkan dan mengharamkan yang jelas-jelas dihalalkan, naudzubillah, ini bisa disebutkan kufrun mahd. Dikatakan sebagai orang yang sudah bisa keluar dari Islam dengan terang-terangan. Makanya para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita juga dalam beragama harus sangat hati-hati sekali. Kenapa? Karena dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua, ada yang diterima dan ada yang ditolak.
Yang diterima seperti apa? Para ulama kemudian berikan rinciannya, al-ikhlas lillahi ta'ala wal mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mutaba'ah, menyesuai, mencocoki dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu apa maknanya? Kebiasaan, ucapan-ucapan Rasul, perbuatan Rasul, ikrar, ketetapan, ACC, legalitas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu yang dilakukan. Maka kalau demikian adanya, cari terus. Karena kita seorang talib al-ilm, terus menuntut, terus mencari, terus menggali ilmu agama. Jangan berhenti dan stop pada apa yang sudah kita ketahui dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari yang kita anggap paling kecil sampai yang paling besar. Dari permasalahan taharah sampai bagaimana kita jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita sudah masuk jam 1. Maka seperti biasa sebelum kita tutup dan kita akhiri, jika ada hal yang ingin didiskusikan dan ingin ditanyakan, maka kita perkenankan jika tidak mengambil waktu antum sekalian. Ya, tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kalau kita mau beli barang dengan harga misalkan 1 juta, tapi dia bilang ini sudah ditawar 2 juta, gimana Ustaz? Padahal itu berbohong. Masya Allah, jazakallah khairan, barakallah fi. Sebelum kita jawab beliau, maka saya ingin kedepankan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memang susah, Pak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? At-tajir as-saduq ma'as safaratil kiramil bararah. Seorang pedagang yang jujur ya, maka dia akan bersama para malaikat-malaikat yang baik dan yang mulia. Yang mana para malaikat ini akan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 2 doa. Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Antum bayangkan, setiap antum jualan, duduk, para malaikat mendoakan kita. Kalau kita jujur, tapi para malaikat mendoakan 2. Ya Allah, ampuni dosa pedagang ini. Ya Allah, berikan rahmat dan kasih sayang. Maka Pak, saya anjurkan jadilah pedagang. Tapi dengan satu syarat, dagangnya jujur. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus menjadi seorang nabi dan seorang rasul, lihat, beliau di antara aktivitas beliau dulu sebagai apa? Sebagai pedagang, tajir. Maka kita harus semangatin, maka jadilah pedagang. Tapi dengan satu syarat, harus amin kita, harus amanah. Kalau kita yang punya, kita jujur. Kalau kita sebagai diamanahi, maksudnya kita sebagai pekerjanya ya, karena ada bos kita gitu ya. Jadi kita sebagai orang yang diamanahi. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau diberikan amanah, maka beliau terkenal dengan istilah al-amin, jujur. Kalau memang modalnya sekian, ungkapkan sekian. Nah, tapi kita katakan banyak sekali orang kadang mengolah 2 kali. Asalnya sekian, diputarnya, notanya dirubahnya. Nah, jujur nggak itu? Sudah berdusta, Pak. Maka susah pedagang untuk bersama para malaikat. Kenapa? Sedikit-sedikit bohong. Bahkan yang paling banyak berdusta itu disebutkan adalah para pedagang. Kenapa? Karena kalau dia nggak sampai bersumpah, yang paling banyak bersumpah para pedagang. Demi Allah, dia bilang, modalnya aja nggak cukup segitu. Ketika ditawar oleh seseorang harga 100.000, dia beli 10.000. Sekali lagi, dia beli berapa? 10.000, dijualnya 100.000. Ditawar oleh orang 50.000. Dia bilang apa? Wallahi modalnya aja nggak cukup segitu. Padahal modalnya berapa tadi? 10.000. Banyak nggak begini? Nah, jangan-jangan yang ngomong banyak ini yang lakukan. Maka hati-hati. Kena nggak atas nama dusta? Memang tidak dusta atas nama Allah, tidak dusta atas nama Nabi. Kita nggak ada hubungan dengan ini. Tapi bagaimanapun tetap perkaranya dusta. Maka kalau sudah berdusta, muhiqat barakatu bai'ihima, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan diangkat keberkahan. Jadi sejatinya orang bertransaksi jual beli itu ada dan mendatangkan keberkahan, Pak. Jadi kalau kita ingin cari keberkahan itu dengan cara berjual beli, betul. Tapi dengan syarat sama-sama jujur. Orang yang beli juga harus jujur. Maksud jujur apa? Tadi sudah ada misalkan ada akad sebelumnya. Kalau terjadi kerusakan dikembalikan. Tapi memang sengaja dirusakkan atau dengan berbagai macam ini yang sudah nggak jujur, siapanya? Pembelinya, pedagangnya, penjualnya juga harus begitu, harus jujur. Kalau memang ternyata ada kerusakan, informasikan ada kerusakan, ada cacat, ada aib. Tapi sengaja banget kadang ditutup-tutup. Maka kata Rasul, diangkat keberkahan untuk perjualbelian orang
tersebut, yaitu pedagangnya. Enggak akan berkah harta yang kita dapatkan karena sudah atas dasar ketidakjujuran. Maka kita katakan pedagang khususnya paling baik. Mohon maaf, ini bukan pedagang sini mudah-mudahan ya, pedagang tempat lain lah ya. Orang-orang kafir lah kita maksudkan. Mudah-mudahan di sini kan muslim semua, mukmin semua mudah-mudahan, dan mudah-mudahan orang-orang yang jujur. Maka perhatikan itu. Perhatikan jangan sampai ada kebohongan dan kedustaan di antara para pedagang dengan para pembeli. Harus sama-sama jujur agar bisa mendapatkan keberkahan dalam jual beli. Jadi betul Pak. Berarti berdusta enggak begitu? Berdusta bagaimanapun dikatakan sebagai pendusta. Dan kalau terus terbiasa begitu akan dicap sebagai orang pendusta. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya banyak kata jujur, berbuat jujur itu banyak caranya, berdusta juga banyak caranya. Itu secara umum. Tapi yang bahasan kita tadi adalah secara khusus, yaitu berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi intinya itu masih masuk bagian dari kedustaan dan kebohongan. Maka tinggalkan. Jangan dilakukan, sekali lagi jangan dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Silakan, ada lagi. Ya. Dia beli 200.000 misalkan. Dia mau jual 300.000. Saya tawar 250. Jangan, ini udah ditawar 400.000. Itu bohong, 400.000 bohong. Maksud saya apakah halal? Masya Allah, sama itu bohong. Nggak ada yang mengatakan nggak bohong, itu pasti bohong ya. Kan saya sampaikan. Jadi kalau ada orang tawar menawar, ini saya biar jelaskan dan clearkan sekali lagi. Ada orang berdagang 300.000 harganya, ditawar oleh seseorang 250.000. Dia bilang, yaitu pedagangnya berkata begini, sudah ditawar 300 juga 275. Ini contoh aja ya. Kan dia jual 300, ditawar 250. Kemudian kata sang penjualnya, demi Allah, bahkan sampai bersumpah, sudah ditawar orang 275. Kan terpaut berapa? 25, ya kan? Sedikit kok, kecil. Hatta 1 rupiah. Kalau sudah bohong, bohong. Sekali lagi, hatta 1 rupiah. Kalau sudah dia berkata bohong, mengatakan sudah ditawar. Ditawar kapan? Gak ada yang nawar dari tadi. Mulai dulu juga gak ada yang beli ini sebenarnya. Cuma datang tiba-tiba orang satu, cuma agar bisa dinaikkan harga dengan cara begitu. Itu tetap dusta. Sekali lagi dusta, dan jangan dilakukan. Enggak datangkan keberkahan. Mungkin kita dapatkan raup keuntungan duniawi, tapi mohon maaf, enggak datangkan kebaikan di negeri akhirat. Padahal kita inginkan mendatangkan di dunia dan di akhirat. Enggak akan rugi kok Pak, insya Allah. Meskipun kita cuma dapatkan 10.000, enggak rugi kok insya Allah. Tetap orang nanti akan perhatikan. Tapi kita tidak ingin merusak harga ya, karena bicara harga kan macam-macam. Orang jual rata-rata segini, dia beda sendiri. Jadi diperhatikan juga berlebihan. Kadang ada sesuatu pada perkara semacam. Jadi harus standarkan sama, akan minimal paling tidak. Kenapa? Karena rezeki tidak akan pernah lewat, nggak akan pernah lepas. Kalau memang rezeki kita pasti ke kita. Karena banyak orang berusaha tuh khawatir duluan. Jangan-jangan nggak ke aku nanti ini orang beli ya. Terlalu khawatir duluan. Yang menetapkan rezeki Razzaq, Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan takut. Kalau kita jujur, halal berkah harta kita dari jual beli ini. Ya, saya kira bisa dipahami di sini. Jadi tetap dikatakan apa, Pak? Dusta. Jadi jangan merasaan, oh saya masih agak syubhat. Enggak ada syubhat, itu jelas. Jadi jelas dusta, dan enggak boleh. Bagaimanapun enggak boleh. Tapi yang kita bedakan tadi Pak, biar sempat sedikit, yang kita khususkan boleh itu berdusta begini. Karena harus sampaikan di antaranya apa? Fil harf, dalam peperangan. Karena kalau jujur-jujuran dalam peperangan diinformasikan, kau punya pasukan berapa? Saya pasukan sekian. Nanti mau diam di mana? Tinggal di sana. Mati semua pasukan kita. Masa jujur dalam peperangan? Enggak boleh malah ya. Al-harbu khudu'ah. Peperangan itu memang tipu daya. Kalau kita main perang-perangan begini lurus-lurusan aja, mati kita. Maka kita pura-pura mukul sini, tiba-tiba nyamper sini. Jangankan sampai peperangan, game saja, main tenis, futsal, bola, harus ada gerakan-gerakan yang bisa menipu orang, kan begitu. Itu boleh. Tapi kalau jujurnya lurus saja larinya, kesandung jatuh, yang gak menang-menang kita di sini. Maka itu satu di antaranya kebolehan. Yang kedua, al-islah bainan nas, yaitu memperbaiki di antara manusia. Ada dua orang yang berseteru, bertengkar, maka kita boleh memprovokasi untuk kebaikan. Bukan provokasi untuk agar terjadi perseteruan, bukan ya. Jadi kita katakan begini, kata bapak si fulan katanya dia sudah berbuat baik kepada Anda begini. Disebutkan kebaikan-kebaikannya. Nanti datang ke orang juga begitu, agar mereka bisa bersama, agar mereka kemudian jadi damai. Boleh, padahal nggak pernah dua orang ini mengatakan sesuatu, enggak. Tapi gara-gara kita jadi damai. Ini boleh berdusta untuk memperbaiki ini. Yang ketiga adalah ketika ada dua suami istri bertengkar. Maka datang orang ketiga, sama kayak tadi juga.
ngompor-ngomporin untuk agar bisa bersama lagi. Itu boleh ya. Jadi 3 ini yang diperkenankan. Wallahu a'lam bishawab. Selebihnya kayak tadi nggak boleh ya. Tawar menawar itu jelas-jelas meraup keuntungan duniawi semata, nggak akan datangkan kebaikan dan keberkahan di negeri akhirat. Allah a'lam. Baik. Kalau tidak ada lagi kita sudahi. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Salah dan khilaf saya mohon maaf. Yang hak hanya datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.